ketika ada seruan kabur aja dulu, ini kan sebenarnya protes gitu ya. Orang tidak percaya, orang kecewa, putus asa untuk berada di Indonesia, makanya mereka ingin ke luar negeri. Tapi respon dari para menterinya bukannya introspeksi gitu ya, bukannya berkaca dan kemudian mengevaluasi diri, tapi justru menyalahkan orang-orang yang ke luar negeri. Gitu. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini muncul hashtag kabur aja dulu. Yang awalnya saya pikir ini sebatas seruan ajakan bagi anak-anak muda untuk bisa bekerja di luar negeri, untuk mendapatkan gaji yang lebih banyak, pengalaman yang lebih banyak, untuk kemudian nanti bisa menjadikan mereka orang-orang yang punya tabungan, punya modal, sehingga ketika pulang ke Indonesia bisa langsung memulai usaha mereka masing-masing. Awalnya saya pikir ini sebatas seruan, ajakan yang seru-seru saja gitu ya di kalangan anak-anak muda, ajakan untuk mencari penghasilan, mendapatkan uang yang lebih banyak dibandingkan mereka harus bekerja di Indonesia. Tapi kemudian setelah saya coba perhatikan dari beberapa konten yang ada di sosial media, di berbagai platform sosial media, saya akhirnya menyimpulkan bahwa hashtag kabur aja dulu ini bukan sebatas iseng atau seru-seruan aja. Ini nampaknya sudah menjadi level keyakinan baru, yang kemudian ini sekarang menjadi satu cita-cita dan tujuan bagi banyak sekali anak-anak muda di Indonesia. Bahwa kabur ke luar negeri, bekerja di luar negeri, sekarang ini nampaknya sudah menjadi sebuah tujuan dan cita-cita yang sulit untuk kita bendung dengan cara apapun. Karena nampaknya dari anak-anak muda yang ingin ke luar negeri atau ingin bekerja di luar, mereka memang sudah putus asa untuk berada di Indonesia. Yang ngelamarnya susah, gajinya nggak seberapa gitu ya. Masih dapat potongan-potongan yang lain gitu. Jadi memang nampaknya anak-anak muda ini sudah sampai di satu level keyakinan baru bahwa ke luar negeri, bekerja di luar, entah untuk sementara ataupun selamanya, itu kemudian sudah menjadi satu cita-cita yang tidak bisa dihentikan dengan cara apapun. Karena kalau kita lihat dari berbagai konten di platform sosial media, itu kan muncul banyak sekali seruan-seruan, ajakan bagaimana orang-orang yang sudah lebih dulu berada di luar negeri itu menunjukkan bahwa mereka sudah berada di luar, mereka bekerja di sana, bahkan memberitahu syarat-syarat apa yang diperlukan untuk bisa bekerja di luar negeri, nyari pekerjaannya dari mana, kemudian apa yang perlu dipersiapkan. Jadi ini benar-benar adalah sebuah gerakan yang mempromosikan, mengajak orang-orang untuk bisa bekerja di luar negeri. Seingat saya, ini yang pertama kalinya dalam aksi yang sangat besar gitu ya. Kalau dulu di era saya tahun 2014, 2015 ketika saya baru selesai kuliah, seruan-seruan semacam ini itu tidak terlalu nyaring. Kalaupun ada teman-teman kita berhasil kerja atau kuliah di luar negeri atau bekerja di luar negeri, itu jarang sekali memberitahu atau mengajak orang-orang yang lain untuk bisa ikut dengan mereka. Tapi sekarang situasinya nampaknya hampir semua orang yang berada di luar negeri mengajak orang-orang yang ada di Indonesia untuk bisa keluar dan bekerja bersama-sama dengan mereka. Karena kalau adik-adik kita atau anak-anak muda di Indonesia ya yang masih seumuran saya dan yang lebih muda dari saya gitu ya, kalau kita bekerja di Indonesia yang gajinya cuma UMR atau sedikit di atas UMR, emang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Buat makan, buat ojek, buat bensin, habis. Nggak bisa nabung. Jadi, kalau kemudian hari ini muncul hashtag kabur aja dulu, ini nampaknya menjadi satu solusi dan sekali lagi bagi saya ini menjadi satu keyakinan baru yang kemudian menjadi satu cita-cita dan tujuan banyak sekali anak-anak muda di Indonesia. Meskipun ada risiko memang gitu ya, bisa jadi jelas nggak semudah itu, bisa jadi proses setiap orang berbeda dan kemudian persyaratannya bisa jadi berbeda, bisa jadi persyaratannya sudah siap, udah lengkap dan kemudian setelah mengajukan tapi ternyata ditolak, bisa saja. Tapi semua risiko-risiko ini itu juga terjadi di Indonesia. Jadi saya nonton salah satu konten kreator, ada banyak konten kreator yang saya lihat gitu ya, ketika mereka bikin konten di luar negeri dan mereka sudah bekerja di sana. Memang bekerja di luar negeri itu capek gitu ya, terus kemudian ada risiko juga nggak diterima, ada risiko pemotongan dan sebagainya, tapi semua risiko-risiko yang ada di luar negeri itu
itu ternyata tidak seberat yang sudah terjadi di Indonesia. Karena risiko terberat yang bekerja di Indonesia adalah ya mereka nggak punya tabungan. Gaji, bayar cicilan, selesai gitu ya. Emang nggak ada sisanya sama sekali. Kalau bekerja di luar negeri, lebih banyak sisanya dibandingkan yang harus dikeluarkan untuk operasional bulanan atau kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ya kalau saya lihat memang cerita atau promosi orang-orang yang bekerja di luar negeri ini menjadi seperti cerita surga dunia. Jadi wajar kalau kemudian sekarang beberapa menteri dan wakil menteri itu nampak kelabakan dengan hashtag kabur aja dulu. Nampak mereka sangat panik sekali gitu. Karena kalau kita melihat dari data-data yang ada di sosial media, kalau kita punya media center atau kemudian controlling media, itu pasti sudah mulai kelihatan seberapa banyak jangkauan yang bisa dilakukan oleh berbagai content creator yang ada di luar negeri. Diaspora kita yang ada di luar itu sekarang mempromosikan, dan jangkauannya menjangkau anak-anak muda, kalangan anak muda. Dari data-data yang ada, setahu saya dalam laporan yang saya dapatkan pagi ini, itu nampaknya memang sudah sangat-sangat meresahkan. Makanya kemudian menteri-menteri kita, pejabat-pejabat kita nampak panik. Semua orang merespon gitu ya. Nggak semua sih, hampir semua orang merespon. Meskipun respon-responnya ini ada yang justru membuat tambah blunder. Salah duanya adalah Luhut dan Bahlil Lahadalia. Karena menurut Pak Luhut gitu ya, kalau kerja di luar kalian tuh cuma jadi warga second class citizen gitu ya. Warga kelas 2 gitu. Jadi ya kalian nggak jadi apa-apa kalau kalian kerja di sini, kalian menjadi warga kelas nomor 1 gitu. Kalau di luar negeri kalian cuma kerja kepada orang lain lah, cuma kelas 2. Dan jawaban atau video Pak Luhut ini ternyata direspon oleh banyak sekali diaspora kita yang berada di luar negeri dan mengatakan dengan ucapan-ucapan yang keras atau kasar sekali gitu. Ada yang bilang apalah gitu ya. Pokoknya pada intinya mereka nggak peduli gitu. Karena ketika mereka bekerja di luar negeri, faktanya mereka mendapatkan uang. Dan kalau mereka bekerja di dalam negeri, ya mereka juga cuma jadi pesuruh. Dan uangnya nggak dapat. Ya mending kerja di luar gitu ya. Terserah mau jadi second class, third class, apapun itulah. Yang penting dapat uang gitu. Yang penting memang uangnya ada sisanya setiap akhir bulan. Bukan seperti orang yang bekerja di Indonesia dan setiap akhir bulan jadi nggak ada sisa atau bahkan minus sama sekali. Jadi banyak orang yang mengecam atau menertawakan atau bahkan memaki Pak Luhut dan omong kosong lah semua yang disampaikan oleh Pak Luhut. Dan ini nampaknya adalah yang pertama kalinya ada begitu banyak orang yang satu suara untuk menyerang atau mengomentari pernyataan-pernyataan Pak Luhut. Kalau sebelumnya memang ada gitu, tapi tidak sebanyak sekarang nampaknya. Dan ini menjadi lebih lucu lagi karena sebenarnya kan Pak Luhut sebelumnya juga pernah mengatakan bahwa orang-orang yang suka kritik, yang suka mengoreksi pemerintah, mengkritik, berisik dan sebagainya atas nama demokrasi, udahlah keluar aja dari Indonesia. Loh, lah kok sekarang setelah orang-orang keluar Indonesia gitu ya, ada seruan kabur aja dulu, lah kok malah dia protes dan nakut-nakutin itu cuma second class citizen. Kan bingung jadinya. Tapi ya sekali lagi wajar kebingungan atau kegalauan dari pihak pejabat atau aparat-aparat kita itu wajar gitu, karena memang dari sisi jangkauan orang-orang yang mempromosikan untuk keluar negeri atau kabur aja dulu, ini secara data memang sudah sangat-sangat besar sekali gitu. Dan ini kalau tidak terbendung, kalau kemudian ada banyak orang yang keluar negeri dan meninggalkan negaranya, saya nggak tahu dampaknya akan seperti apa. Bahlil juga kurang lebih mengatakan hal yang sama, bahwa kalau kalian keluar negeri, saya justru meragukan nasionalisme kalian gitu. Dan video Bahlil ini juga disambut oleh banyak sekali diaspora yang ada di luar negeri. Dan mereka bilang, kalau soal nasionalisme, jangan ajari kami lah. Kami itu menghidupi orang-orang atau keluarga kita yang ada di Indonesia. Itu nasionalisme. Pertanyaannya, bisa nggak kalian nggak mencuri dari uang kita? Bisa nggak kalian nggak mencuri dari sumber daya alam yang ada di negara kita? Itu baru kita, kalau kalian bisa, baru kita bisa bicara secara sejajar antar orang-orang yang sesama nasionalis. Ya. Tapi kalau kalian nggak bisa, jangan omong kosong. Jadi ada banyak sekali komentar
atau respon orang-orang luar yang ini sangat-sangat luar biasa kompaknya. Saya nggak tahu gitu ya, ini pasti tidak di komando, ini pasti tidak ada komandonya, karena orang-orang yang berada di luar itu, ya mereka bukan buzzer, mereka memang bekerja dan berada di sana. Dan mereka mengatakan bahwa lebih baik berada di luar negeri dan bekerja dan tidak menjadi beban negara dibandingkan menjadi pejabat-pejabat yang kemudian merugikan, korupsi, dan mengambil sumber daya alam dari negara kita. Pokoknya jawaban-jawabannya tuh keras, kasar sekali gitu. Dan saya nggak membayangkan ini sebenarnya apa yang kemudian membuat saudara-saudara kita, diaspora kita yang berada di luar negeri, kemudian merespon dengan sangat kompaknya. Saya nggak ngerti gitu. Ini sebenarnya ada pemicu apa gitu. Karena awalnya soal hashtag kabur aja dulu, ini sebatas ya ajakan, seruan, seru-seru aja gitu. Memang ada rasa frustasi, ada perasaan-perasaan kecewa, marah, terus kemudian tidak percaya dengan pemerintah. Iya gitu, tapi sekarang ini arahnya sudah semakin kuat, semakin solid, dan kemudian menjadi satu keyakinan dan cita-cita banyak orang di negara kita. Ini terus terang ngeri gitu ya, karena kalau banyak anak-anak muda kemudian tidak bisa lagi bermimpi terkait kemajuan negaranya, mereka hanya bisa bermimpi untuk dirinya, dan mimpi untuk dirinya itu hanya bisa dikabulkan, dilaksanakan atau terwujud kalau mereka berada di luar negara. Ini benar-benar menyedihkan sekali, karena semua cita-cita kita awalnya kan kita ingin menjadi satu negara yang maju gitu. Tapi kalau anak-anak mudanya nggak percaya, ya gimana? Ya meskipun sebenarnya keyakinan untuk hidup lebih baik, ya, hidup yang lebih banyak uang di luar negara itu sebenarnya adalah satu cerita yang sudah lama sekali. Sejak saya tahun 2014-2015 saya juga berada di luar negeri, dan kemudian juga ya meyakini hal yang seperti ini. Ada banyak anak-anak muda yang juga meyakini hal yang sama. Bekerja dulu di luar negeri, menabung, dan kemudian pulang ke Indonesia memulai usaha. Itu yang ada di kepala banyak anak-anak muda, termasuk saya juga dulu gitu ya, dan saya juga kemudian melakukannya. Bahwa ada orang-orang yang labil, ada orang-orang yang kemudian pindah kewarganegaraan dan terlalu nyaman berada di luar negeri. Iya, termasuk saya juga pernah mengalami situasi yang demikian, tapi kemudian saya memilih untuk pulang ke Indonesia. Tapi gerakan promosi yang seluas ini itu tidak terjadi di era saya, di zaman saya ketika baru lulus kuliah dulu. Sehingga saya menghitung ada dampak yang sangat negatif kalau kemudian ini tidak bisa dihentikan atau direspon oleh pihak pemerintah, apalagi respon dari pihak menteri dan pemerintah hari ini itu nampaknya ada kepanikan yang sangat luar biasa. Menteri-menteri kita itu panik gitu. Ketika ada seruan kabur aja dulu, ini kan sebenarnya protes gitu ya. Orang tidak percaya, orang kecewa, putus asa untuk berada di Indonesia, makanya mereka ingin ke luar negeri. Tapi respon dari para menterinya bukannya introspeksi gitu ya, bukannya berkaca dan kemudian mengevaluasi diri, tapi justru menyalahkan orang-orang yang ke luar negeri. Gitu. Sampai ada wakil menteri yang kemudian merespon dengan sangat luar biasa tolol. Sampai bilang, ya silakan aja, kabur aja dulu ya, silakan aja keluar. Kalau perlu nggak usah pulang. Saya nggak ngerti gitu ya, kenapa orang yang seperti ini kemudian bisa menjadi wakil menteri. Terlalu mulia posisinya kalau hanya untuk berkomentar sesampah itu. Ada orang putus asa, ada orang mengkritik, ada orang menyampaikan aspirasi. Bukannya dievaluasi, bukannya kemudian diterima sebagai sebuah bahan berkaca diri, tapi kemudian justru mengusir rakyatnya sendiri untuk ya udah sekalian nggak usah pulang sekalian gitu. Ya udah kalian keluar aja gitu. Biar negara ini milik saya sendiri. Ya saya nggak tahu ini akan seperti apa negara kita ke depan. Tapi ya kita berharap kita bisa menjadi negara yang lebih baik. Tapi kalau dari menteri atau wakil menterinya seperti ini, saya juga meragukan. Jangan-jangan kita memang sebaiknya keluar aja semuanya. Ya nggak ada yang ingin negaranya menjadi lebih buruk. Semua orang ingin menjadi lebih baik. Tapi ya tolonglah menteri dan wakil menteri bisa memberikan pernyataan yang lebih bijaksana ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah
kura-kura.